Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Rania tersenyum bahagia saat diantarkan pulang hingga sampai di asrama tempat dia tinggal bersama teman-teman wanita seksi lainnya yang meraup uang cepat tanpa harus kerja keras. Rania membawa tentengan belanjaan cukup banyak dari mall setelah berhasil memoroti om-om hidung belang yang memiliki banyak uang. Rania langsung masuk ke dalam kamarnya, lalu mengunci pintu kamar asramanya. Lalu dia melemparkan belanjaannya di atas kasur sambil merebahkan dirinya dengan tersenyum bahagia. Kenapa tidak sejak dulu aku seperti ini? Mungkin aku sudah kaya raya, tidak apa-apa jika aku harus menjual diriku, tapi uangnya sangat cepat. Dan aku tidak usah bersusah payah untuk bekerja. Di tanganku ada cek senilai 50 juta. Belum lagi uang cash yang aku punya sekitar 25 juta. Bunga Rania sendiri di dalam kamarnya. Lalu dia membuka ponselnya melihat m-banking total tabungan yang dia punya. Hah, 550 JT. Ini sih aku pulang bisa langsung bawa mobil. Dan aku pamerkan pada tetangga kalau aku sudah sukses bekerja di kota. Ayah dan ibu pasti sangat bangga padaku. Apalagi kakek dan nenek yang selalu membanggakan mentari, dia pasti iri melihat kesuksesan aku di kota. Hahaha, memangnya mentari saja yang bisa punya uang banyak? Baru beberapa bulan aku di kota, aku sudah punya uang sebanyak ini. Ucap Rania dengan bangganya. Aku kan sudah bisa bawa mobil sendiri dulu waktu sama Raditya, aku pernah diajarinya. Ngomong-ngomong, apa kabarnya tuh si Raditya? Mungkin sudah mati? Kamu nanti akan kena karma karena telah lari dari tanggung jawab di saat aku hamil anaknya. Lihat saja Raditya, aku akan membalas perbuatanmu sehingga menjadikanku perempuan liar seperti ini. Ucap Rania dengan rasa dendamnya. Kemudian Rania meminta izin pada Madam Sally untuk pulang kampung selama 1 minggu. Madam, aku ingin izin pulang selama kurang lebih 1 minggu, boleh tidak? Saat berada di ruangan Madam Sally. Memangnya kamu ada acara apa sampai izin 1 minggu? Tanya Madam Sally sedikit ketus, karena kalau Rania libur kelamaan, maka pundi-pundi rupiahnya bisa berkurang. Aku ingin membelikan sesuatu madam untuk kedua orang tuaku. Aku janji akan kembali lagi dan akan mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Aku hanya ingin membuktikan pada tetangga kampung di rumahku kalau aku juga bisa sukses bekerja di Jakarta. Kata Rania dengan polosnya, membuat Madam Sally menyunggingkan senyumannya. 3 hari saja ya, tidak boleh lebih. Nanti akan ada 2 bodyguard yang mengikuti kamu sampai di rumah. Ucap Madam Sally. Tidak usah Madam Sally, aku pulang sendiri saja. Tenang saja, aku akan aman. Kalau nanti aku bawa bodyguard segala, mereka mau mengikutiku naik apa? Soalnya aku berencana mau membeli mobil. Aku tidak mau bodyguard itu ikut satu mobil denganku. Ucap Rania sambil melirik 2 bodyguard tersebut. Jadi kamu mau membeli mobil untuk orang tuamu? Tanya Madam Sally. Iya madam, tentu saja uangku sudah cukup untuk membeli mobil. Aku mau pamer pada semua tetanggaku dan membuktikan pada mereka kalau aku mampu. Baiklah kalau begitu, hanya 3 hari saja ya, kalau bisa lebih cepat, karena banyak pelanggan yang sudah mengantri untuk bersamamu. Kata Madam Sally. Oke madam, lalu bagaimana dengan mereka? Tunjuk Rania pada 2 bodyguard tersebut. Nanti mereka akan membawamu naik mobil menuju showroom. Setelah itu, mereka akan mengikuti mobilmu hingga sampai di kampung. Ucap Madam Sally. Boleh juga madam, nanti aku tinggal bilang kalau 2 bodyguard ini adalah suruhan dari pacar aku agar aku aman pulang sampai di kampung. Boleh kan madam? Ucapkannya sambil tersenyum dengan rencana di kepalanya. Ya terserah kamu sajalah, mau kamu apakan 2 bodyguard ini. Asal jangan lupa beri mereka makan, nanti kalau lapar bisa-bisa kamu yang akan mereka makan. Kata Madam Sally. Coba-coba seperti itu. Rania sudah menjadi salah satu anak buah Madam Sally yang dia sayangi karena langganan Rania bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang memiliki uang dan jabatan tinggi. Sehingga Rania mendapatkan penghasilan yang bukan kaleng-kaleng.
Keesokan harinya, Rania sudah bersiap dengan baju bagus yang dikenakannya. Dia juga berdandan cantik dan duduk di mobil dengan kedua bodyguard tersebut. Madam Sally takut Rania kabur, makanya dia menyuruh dua bodyguard tersebut mengikutinya. Sampailah mereka di sebuah showroom di tengah-tengah perjalanan menuju kampungnya. "Mbak Rania pilih saja, nanti biar saya yang akan mengurus," ucap sang bodyguard. "Aku mau mobil ini," tunjuk Rania pada mobil putih yang begitu terlihat mewah dan elegan. Kemudian Rania dibantu dengan bodyguardnya membayar harga mobil tersebut. Setelah itu dia mendapatkan surat-suratnya langsung. "Ayah, ibu lihat nih anakmu, kalian pasti banggakan denganku," gumam Rania saat berada di dalam mobilnya. Kemudian dia berfoto dan diupload olehnya di sosial media. Banyak para tetangga dan temannya yang melihat status Rania tersebut. "Mbak Dania, biar saya saja yang bawa barangnya, cukup duduk manis saja," sang bodyguard menawarkan hal tersebut padanya. "Tidak usah, kalian ikuti saja aku dari belakang." Kemudian Rania pulang dengan membawa mobil yang kini sudah menjadi miliknya. Dia juga mengupload tanda bukti pembelian harga mobil tersebut secara cash. Pak, lihat ini, ibu baru saja lihat pesan status di WhatsApp. Rania ternyata sudah mampu beli mobil, Pak," ucap Bu Asih dengan antusias sambil jingkrak-jingkrak kesenangan. "Masa sih Bu kerja saja baru beberapa bulan masa sudah dapat mobil? Kerja apaan memangnya dia?" ucap Pak Dereno yang tidak percaya, justru malah curiga. "Ini loh, lihat Pak." Bu Asih menyodorkan ponselnya memperlihatkan status Rania. "Tin-tin." Tiba-tiba suara klakson mobil berbunyi keras di depan rumah Pak Dereno. "Suara klakson mobil siapa itu, Bu? Kencang sekali," kata Pak Dereno. "Jangan-jangan itu Rania, Pak. Sudah sampai, ayo kita lihat keluar." Bu Asih langsung berlari keluar rumahnya. Benar saja, Rania dengan mobil barunya terparkir di depan rumahnya. Dan ada dua bodyguard juga yang parkir mobil di sampingnya. "Dengar ya, kalian harus nurut apa kata aku, jangan membantah. Tinggal bilang iya saja, oke?" pesan Rania pada kedua bodyguardnya. Sang bodyguard mengangguk saja karena dia tahu kalau Rania adalah anak kesayangan Madam Sally yang bisa dijadikan ladang uang. "Ya ampun, anak kesayangan ibu, ini mobil siapa, Nak?" Bu Asih berlari memeluk Rania lalu mengelus-ngelus mobil putih milik Rania tersebut. Pak Reno hanya melihat dari depan teras rumahnya. "Ini mobil aku dong, Bu, hasil kerja kerasku selama beberapa bulan ini. Ayah, lihat mobil baruku bagus tidak?" ucapannya berteriak pada Pak Dereno ayahnya. Semua para tetangga yang penasaran ada yang menghampiri Rania, ada juga yang hanya melihat dari luar rumahnya saja karena mendengar suara ramai-ramai. "Wah, Rania hebat, baru kerja beberapa bulan sudah bisa beli mobil. Kerja apa kamu, Rania, di kota sana?" tanya Bu Rina. "Ya, pokoknya aku bekerja bukan di kalangan bawah deh. Susah ngejelasinnya, Bu Rina tidak akan mengerti," jawab Rania. "Nanti ajak-ajak Bella ya kalau sudah lulus kuliah. Biar bisa sukses sepertimu," kata Bu Rina. "Oke, siap. Mereka siapa, Rania?" tanya Bu Asih pada putrinya menunjuk pada dua bodyguard tersebut. "Oh, mereka bodyguard yang dikirim oleh bos. Aku katanya biar aku aman di jalan, soalnya aku perempuan bawa mobil sendiri," jelas Rania. "Wah, hebat sekali anak ibu ini. Pak, sini lihat mobilnya, bagus banget loh, Pak." Bu Asih melambaikan tangannya memanggil suaminya. Pak Dereno curiga. Pak Dereno yang sejak awal tak mengizinkan anaknya tersebut bekerja di kota, karena dia tahu sifat anaknya yang mudah digoda laki-laki. Apalagi saat kejadian dia hamil dan kekasihnya kabur tak bertanggung jawab. Dari situ Pak Dereno hanya khawatir anaknya malah salah langkah dan hanya terobsesi oleh uang saja. "Rania, masuk, ayah mau bicara," ucap Pak Dereno tegas memanggil Rania. Pak Dereno tak ingin memegang mobil baru milik Rania tersebut sebelum dia tahu dari mana dapat uang secepat itu. "Ayah, kenapa sih, Bu? Pasti dia mikir aku macem-macem."
Harusnya senang anaknya pulang bawa mobil, bukan malah cemberut begitu. Rania menggerutu, namun dia juga sedikit takut kalau melihat ayahnya marah. Kenapa sih ya? Anak kita kan baru pulang dari kota, kok sudah diketusin kayak gitu? Lihat tuh dia bawa mobil, sampai semua tetangga heran dan memuji anak kita, Pak. Ucap Budi Asi membujuk suaminya. Duduk, Rania. Ada apa, Ayah? Apa Ayah tidak senang aku pulang dan membawa mobil? Tanya Rania juga dengan wajah cemberutnya. Kerja apa kamu di kota sampai bisa membeli mobil secepat itu? Tanya Pak Dereno tegas. Aku kerja sama orangnya di kantor. Ucap Rania, berapa gajimu sebulan? Tanya lagi Pak Reno. Sekitar 20 juta Ayah, dan aku beli mobil karena aku mendapatkan bonus dari hasil kerjaku. Ucap Rania berbohong. Sudahlah Pak, kenapa sih harus sedetail itu? Percaya saja sama anak kita, dia kan juga lulusan sarjana. Kata Bu Asi membela. Iya nih, Ayah selalu saja seuzon sama anak sendiri, padahal aku pulang ingin memberikan kejutan pada Ayah dan Ibu dengan membeli mobil hasil kerja kerasku, tapi Ayah malah berpikir macam-macam padaku. Kalau sama Mentari saja bangganya minta ampun. Ucapannya sambil mengerucutkan bibirnya. Ayah bukan berpikir macam-macam, Ayah cuma takut kalau kamu kerja yang tidak benar di kota. Kalau saja kamu akur dengan Mentari, kamu bisa bekerja dengannya di perusahaan Alex, mungkin Ayah akan tenang. Ucap Pak Dereno. Ayah, aku juga punya teman di kota, bukan cuma Mentari. Temanku juga baik, dia memberikanku pekerjaan, dan lihatlah sekarang, aku sudah bisa membeli mobil dari hasil kerja kelasku. Ya, walaupun saat ini aku belum bisa memiliki rumah mewah, setidaknya aku sudah mampu membeli mobil ini. Dan mobil ini untuk Ayah dan Ibu. Ucap Rania membuat Bu Asih tersenyum lebar bahagia. Jadi mobil ini mau kamu taruh di kampung, Nak? Tanya Bu Asih antusias pada anaknya. Ya Bu, kalau aku pakai di kota nanti tidak enak menyewa lahan orang. Lagian pekerjaanku tidak jauh dari asrama tempatku tinggal. Ucap Rania. Dengan siapa kamu tinggal? Tanya Pak Dereno. Dengan temanku ya, tapi dia beda kamar kosnya. Kita masing-masing setiap pintunya. Ucap Rania meyakinkan ayahnya. Lalu siapa yang menyuruh bodyguard itu menjagamu sampai ke kampung? Tanya Pak Dereno. Dari seorang laki-laki yang bekerja di satu kantor yang sama ya. Dia bilang tidak baik wanita pulang kampung sendiri, makanya dia menyuruh bodyguardnya untuk mengawalku. Jelas Rania beralasan. Sudahlah Pak, jangan banyak tanya-tanya dulu. Kasihan Rania kan baru pulang ke kampung lagi. Kamu lapar, Nak? Ayo kita makan saja. Bu Asi langsung menarik tangan anaknya agar tak terus dicurigai oleh ayahnya. Hari ini Mentari dan Alex akan menghadiri acara pernikahan Alia. Mereka memakai baju couple berwarna merun. Gaun yang dikenakan oleh Mentari sangat terlihat mewah dan elegan dengan tatanan rambut yang sangat indah dan warna yang pirang alami. Mentari bak wanita cantik Eropa. Subhanallah, istriku sangat cantik sekali. Mana bisa aku berpaling dari wanita secantikmu dan sebaikmu sayang. Juga seorang ibu yang sangat hebat. Alex memuji kecantikan istrinya lalu mencium keningnya. Mentari memakaikan jas pada Alex yang selaras dengan bajunya, lalu dia memberikan dasi pita pada suaminya tersebut, sehingga terlihat sangat tampan. Wah, 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 lihat bulan dan bintang pasti sangat iri kalau mereka sudah besar melihat kemesraan papi dan maminya. Untung saja saat ini dia masih kecil dan belum mengerti. Lihat nanti saat anak-anak kalian sudah mulai besar dan cemburuan. Ucap Bu Maryam. Mentari dan Alex mengingatkan kita pada masa muda dulu ya, Mah. Sayangnya anak kita cuma satu Alex saja. Kata Pak Willy sambil tersenyum menatap anak dan menantunya. Tenang saja, Pak. Aku akan mencetak banyak anak dan akan memberikan cucu untuk Papa dan Mama yang banyak. Ya kan, sayang? Ucap Alex dengan tersenyum menatap istrinya sambil merangkulnya. Iya, bagaimana dengan takdir yang Allah berikan saja, tapi tetap berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita yang mas. Ucap Mentari.
Kemudian mereka berpamitan untuk menghadiri acara pesta sahabatnya Mentari tersebut. Mate titip bulan dan bintangnya tidak lama kok. Ucap Mentari yang mencium tangan kedua mertuanya lalu cipika-cipiki. Begitu juga dengan Pak Willy Mentari dipeluk olehnya seperti anaknya sendiri. Kini mereka sudah berada di sebuah pesta pernikahan yang cukup mewah. Pernikahan Alia dan Thomas suaminya. Selamat ya, sahabatku. Ucap Mentari langsung memeluk Alia. Terima kasih sudah datang. Acara pernikahan yang sudah selesai. Tapi tidak apa-apa, mari kita berfoto. Kemudian mereka berfoto bersama lalu Mentari memberikan kadonya yang terbilang mewah dan mahal. Terima kasih ya sahabatku. Mungkin nanti kita akan jarang bertemu karena aku akan ikut dengan suamiku bekerja di luar negeri. Tapi sesekali aku akan pulang kok ke sini. Kata Alia. Sedih banget, kenapa sih harus pindah ke luar negeri? Ucap Mentari dengan gerakan tangan menangis. Ya, karena suamiku bekerja di sana, nanti kapan-kapan kalianlah yang main ke sana sekalian honeymoon yang kedua. Ucap Alia. Boleh juga, nanti kami akan menyusul ke sana. Ucap Alex. Boleh bro, nanti aku rekomendasikan hotel termewah dan terbagus di sana. Dijamin pulang langsung jadi adiknya Bulan dan Bintang. Kata Thomas sambil tersenyum pada Alex dan Mentari. Mereka tak bisa lama-lama berbincang karena sedang resepsi pernikahan yang belum selesai, lalu mereka berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanan tiba-tiba Mentari mendapat telepon dari Rachel. Halo Kak, iya ada apa ya? Maaf, tadi aku sedang ada di pesta pernikahan jadi tidak mendengar ada panggilan masuk. Ucap Mentari. Mentari, kamu bisa tidak ke rumah sakit sekarang juga? Ucap Rachel dengan suara panik. Ke rumah sakit, emang siapa yang sakit? Tanya Mentari yang terlihat ikut panik juga. Ayah Mentari, tadi ayah sedang menyetir mobil lalu dia merasa sesak di dadanya dan menabrak pohon mobilnya. Dan ada orang yang menolongnya, lalu membawanya ke rumah sakit. Aku sedang menunggu di luar ruang UGD dan ayah sedang diperiksa oleh dokter karena pingsan tidak sadarkan diri. Jelas Rachel. Baik Kak, aku segera ke sana sekarang sama Mas Alex, kebetulan aku lagi di jalan ini. Ucap Mentari yang langsung menutup panggilan teleponnya. Kenapa sayang? Tanya Alex. Ayah masuk rumah sakit, Mas. Lalu Mentari menceritakan apa yang dijelaskan oleh Rachel kakaknya tentang kecelakaan ayahnya. Pak Dirga sakit. Mentari dan Alex sampai di sebuah rumah sakit tempat ayahnya dibawa saat kecelakaan tadi. Mentari berlari menghampiri Rachel yang ditemani oleh Arya di depan ruang UGD. Sayang, pelan-pelan nanti kamu jatuh. Ucap Alex yang mengikuti istrinya dengan berlari kecil. Ayo Mas, cepat, aku takut ayah kenapa-napa. Kata Mentari. Mentari, Alex. Panggil Rachel yang sedang berdiri di depan ruang UGD tersebut. Kak, bagaimana keadaan ayah? Bagaimana bisa ayah sampai menabrak? Tanya Mentari dengan wajah khawatirnya. Mencari sebenarnya ayah sakit sudah lama, namun dia tidak memberitahu aku atau Opa. Aku baru tahu setelah beberapa hari lalu menemukan obat di dalam saku celananya saat aku mau mencuci pakaian. Jelas Rachel. Lalu ayah sakit apa? Kata dokter penyempitan jantung yang berakibat ke paru-paru juga. Sehingga dia mudah lelah dan juga sesak. Kata Rachel. Ya Allah, kenapa aku sampai tidak tahu kalau ayah mengidap sakit? Yang aku lihat selama ini dia baik-baik saja. Ucap Mentari. Tak lama dokter keluar setelah memeriksa Pak Dirga tersebut. Bagaimana keadaan ayah saya, Dok? Tanya Mentari. Dari kecelakaan tersebut tidak ada luka yang serius, hanya memar di bagian kepala saja sedikit, karena benturan. Pak Dirga harus dirawat selama beberapa hari. Penyakit jantung dan paru-parunya sudah cukup parah, semoga saja masih bisa kita obati setidaknya berobat jalan. Jelas sang dokter. Baik Dok, lakukan yang terbaik untuk ayah kami. Dokter tersenyum dan mengangguk lalu dia pergi dari ruang UGD tersebut.
Satu orang ikut saya untuk mengurus administrasi dan kamar rawat inap. Ucap sang suster. Biar aku saja, sayang. Kata Arya yang menawarkan diri mengurus untuk perpindahan ruang rawat Pak Dirga. Baiklah, terima kasih ya Mas Arya, ucap Rachel. Suster, kami boleh lihat ayah kami kan? Tanya Mentari. Boleh, tapi 2 orang saja ya? Jelas, suster. Kemudian Mentari dan Alex lah yang masuk lebih dulu ke ruang IGD menemui ayahnya tersebut, sedangkan Rachel ditemani Arya mengurus segala keperluan di rumah sakit. Ayah, Tari, ucap Pak Dirga tersenyum yang masih terlihat pucat dan lemah. Bagaimana ayah? Apa ayah baik-baik saja? Tanya Mentari sambil memegang pundak ayahnya yang sedang terbaring di rumah sakit tersebut. Ayah yang salah sudah tahu tidak enak badan, tapi masih nekat membawa mobil sendiri. Ucap Pak Dirga. Kenapa ayah tidak bilang padaku kalau ayah sakit jantung dan paru-paru? Ucapkan dari yang langsung melontarkan kalimat tersebut karena selama ini Pak Dirga menutup-nutupinya. Kak, kamu tahu dari mana, nak? Tanya Pak Dirga yang sudah tak bisa bohong lagi. Ya dari dokter lah ya, masa dari orang lain. Memangnya kalau penyakit disimpan bisa sembuh dengan sendirinya? Ucap Mentari sambil mengerucutkan bibirnya. Dia merajuk pada ayahnya yang tidak terus terang padanya. Ayah hanya tidak ingin merepotkan kalian, nak. Ayah saat ini aku sudah menjadi wanita yang sempurna karena memiliki suami dan keluarganya yang sangat baik. Ditambah lagi ayah yang selama ini tak pernah dekat denganku kini, sekarang kita sudah sebagai ayah dan anak bukan? Kenapa ayah masih saja seperti itu? Ucap Mentari. Kemudian Pak Dirga mengambil jemari tangan Mentari dan menggenggamnya erat. Mentari anak ayah, maafkan ayah jika mungkin ayah salah. Tapi ayah hanya ingin melihat kamu bahagia terus bersama keluargamu. Jika ayah bilang ayah sakit, maka akan merusak kebahagiaanmu bukan karena harus mengurus ayah. Kata Pak Dirga dengan terengah-engah nafasnya. Sudah ayah, jangan lagi banyak bicara, tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Saat ini yang ada dalam pikiran ayah, kalau ayah harus sembuh. Apa ayah tidak ingin melihat cucu ayah Bulan dan Bintang tumbuh dengan baik dan pintar? Kata Mentari menatap sang ayah. Alex yang berdiri sambil memegangi kaki mertuanya tersebut, lalu memijat-mijatnya. Dia hanya menyimak pembicaraan antara ayah dan anak. Tentu saja ayah sangat ingin melihat tumbuh kembang cucu-cucu ayah itu. Tapi ayah saat ini belum bisa memberikan apapun pada cucu-cucu ayah karena kondisi ekonomi ayah yang sedang di bawah. Ucap Pak Dirga. Makanya ayah sembuh dulu. Kalau ayah sudah sembuh nanti, aku akan memberikan modal usaha untuk ayah, terserah ayah mau usaha apa, mungkin berjualan, atau membuka toko, atau bengkel. Ayah ini masih muda, belum terlalu tua. Jadi harus semangat. Ucap Alex memberikan semangat pada ayah mertuanya tersebut. Terima kasih Alex. Ayah sangat malu dengan kamu yang masih muda, namun memiliki hati yang sangat baik dan lembut. Anak ayah sangat beruntung memiliki suami sepertimu. Ucapan Dirga dengan senyuman menatap Alex. Ayah tidak perlu bicara seperti itu. Ayah ini adalah ayahnya istriku, dan aku pastinya akan selalu memberikan dukungan pada orang-orang tersayang istriku. Kata Alex. Sekitar setengah jam, Pak Dirga dipindahkan ke ruang rawat. Saat memasuki ruang rawat biasa, walaupun hanya 2 pasien dalam satu ruangan, membuat Mentari dan Alex saling menatap. Mentari sampai lupa kalau Rachel saat ini sedang berada di bawah karena kebangkrutan ayahnya, sehingga vaskes kesehatan sudah dihapuskan dan hanya semampunya. Loh Rachel, kenapa berada di ruangan ini, kenapa tidak VVIP? Tanya Alex heran. Tadi aku sudah minta VVIP Alex, tapi Rachel menolaknya. Jelas Arya. Kak Rachel, kenapa tadi tidak bilang? Pindah saja ya ke ruang rawat VVIP, aku mau yang terbaik untuk ayah. Masalah uang biar nanti semua aku yang urus saja. Ucap Mentari sambil memegang pundak kakaknya tersebut. Maaf Mentari, kakak aja mampu memberi ruang seperti ini saja.
Kakak tidak mau merepotkan kamu, kata Rachel dengan wajah sedihnya. Biar aku yang urus saja sayang, kamu tunggu di sini, ucap Alex yang kemudian langsung mengurus perpindahan ruang rawat inapnya menjadi VVIP. Tidak butuh waktu lama, hanya 10 menit saja Pak Dirga langsung dipindahkan lagi ke ruang VVIP yang memiliki kamar cukup luas dan nyaman serta sofa yang disediakan untuk yang menunggu. Terima kasih Mentari dan Alex. Ayah sebenarnya tidak apa-apa di ruangan tadi juga, ucapan Dirga dengan wajah pucatnya. Mana mungkin aku membiarkan ayahku mendapat fasilitas biasa sedangkan anaknya memiliki uang. Sudahlah ayah, yang penting ayah cepat sembuhkan, sebentar lagi pernikahan Kak Rachel akan segera dilangsungkan, kata Mentari. Iya nih ayah, harus sehat, ayah kan mau menjadi wali nikahku, ucap Rachel membuat Mentari sedikit terdiam karena mengingat pernikahannya yang kalau itu tidak mendapatkan restu dari Pak Dirga, dia juga menolak untuk menikahkan Mentari pada waktu itu. Namun Mentari mencoba untuk bijaksana, karena pada masa itu keadaannya berbeda. Iya nak, ayah doakan semoga pernikahan kalian nanti langgeng dan lancar. Dan kamu bisa menyusul Mentari memiliki anak. Apalagi kalau anak kembar, pasti mereka sangat lucu seperti Bulan dan Bintang, ucap Pak Dirga yang mengalihkan pembicaraan karena takut Mentari merasa dibedakan. Mendengar ucapan sang ayah membuat Alex mengerti. Dengan cepat Alex langsung merangkul istrinya tersebut, lalu mereka hanya tersenyum bersama. Bintang rewel. Setelah lama berbincang di ruang rawat bersama ayah dan kakaknya, Mentari pamit pulang karena harus menyusui Bulan dan Bintang. Ayah, kakak aku pulang duluan ya. Maaf aku tidak bisa menemani ayah karena aku harus menjaga anak-anakku, juga memberikan ASI pada mereka, ucap Mentari berpamitan. Iya nak, tidak apa-apa, ayah akan baik-baik saja di sini. Kamu jaga anakmu jangan seperti ayah. Ayah bukan contoh yang baik untuk kamu, ucap Pak Dirga yang masih merasa bersalah. Sudahlah ya, jangan mengingat-ingat masa lalu lagi. Aku dan Alex sudah bahagia. Iya nih ayah, jangan pernah mengungkit masa lalu. Sudah Mentari, biar kakak yang menjaga ayah, kalian pulanglah, kasihan Bulan dan Bintang pasti sudah menunggu kalian. Terima kasih ya Alex sudah mau menolong ayah dan memberikan fasilitas padanya, kata Rachel. Biar bagaimanapun Pak Dirga adalah ayah mertuaku Rachel. Kalau begitu kami pamit ya. Kemudian Mentari dan Alex berpamitan untuk pulang setelah mengetahui keadaan ayahnya baik-baik saja. Sayang, kenapa kamu melamun saja? Tanya Alex saat perjalanan pulang di dalam mobil. Tidak apa-apa mas. Aku hanya kasihan sama ayah. Di masa tuanya tanpa seorang istri dan menuai begitu banyak karma atas perbuatannya sendiri. Aku tidak pernah menyalahkan takdir ini. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untuk ayah, kata Mentari dengan tatapan sendu. Maksud kamu apa sayang, mas tidak mengerti, ucap Alex melirik wajah istrinya. Sepertinya ayah kecapean karena bekerja menjadi sopir taksi online. Sedangkan aku punya banyak uang, tapi aku tidak bisa memberikan modal usaha untuk ayah. Apa aku berdosa mas selama ini membiarkan ayah kesulitan? Tanya Mentari sambil menatap wajah Alex. Tidak ada yang berdosa sayang, semua hanya butuh waktu. Tidak mudah bisa menerima ayah kamu yang dulu tak pernah mau mengenalmu. Tetapi jika sekarang kamu ingin membantunya, bantulah, itu hak kamu, kata Alex sambil tersenyum dan mengelus-ngelus pipi istrinya. Mas Alex tidak keberatan jika aku memberikan uangku untuk modal usaha ayah nanti? Tanya Mentari menatap Alex dengan serius. Tentu saja mas tidak keberatan. Uang kamu itu sudah menjadi hak kamu sayang. Kalau kamu perlu atau butuh tambahan dari aku, bilang saja, kata Alex berusaha menyenangkan istrinya. Mentari tersenyum bahagia mendapat persetujuan dari sang suami. Terima kasih ya suamiku, aku sayang kamu mas, ucap Mentari kemudian memeluk Alex. Sekitar 20 menit mereka sampai di rumah. Akhirnya kalian pulang juga, ucap Bu Maryam dengan wajah panik. Ada apa mah, kenapa mama seperti khawatir?
Tanya Mentari juga ikut khawatir. Itu tadi Bintang badannya panas, sudah mama kompresi tapi dia tidak mau minum ASI dari botol susu, kata Bu Mariam. Mentari dan Alex langsung berlari ke kamar anaknya tersebut. Suster Bintang kenapa? Tanya Mentari. Tidak tahu Nyonya, tadi dia minum ASI dan langsung muntah tak lama badannya panas. Jelas suster. Ya ampun sayang, jangan bikin mami khawatir dong, ucap Mentari yang langsung mengusap-ngusap kepala putranya tersebut yang tertidur pulas. Belum mama kasih obat apapun, nak. Mama takut salah kasih obat. Apa sebaiknya kita bawa ke dokter saja, ucap Bu Mariam. Badannya sih sudah tidak panas, mah. Semoga saja tidak apa-apa. Nanti kalau dia panas lagi baru aku akan bawa ke dokter. Semoga saja tidak, jelas Mentari. Bu Mariam mengangguk saja. Bagaimana dengan Bulan, mah? Dia tidak panaskan badannya? Tanya Alex sambil memegang kedua pipi putrinya tersebut yang sedang digendong oleh susternya. Bulan tidak kenapa-napa, dia baik-baik saja. Dia juga menyusu biasa saja. Tadi kita sudah cek ya suster, susunya di tanggal yang sama dengan yang Bulan minum, kata Bu Mariam. Sudah mah, tenang, semoga Bintang tidak kenapa-napa. Maafin mami ya sayang, mami tadi ke rumah sakit dulu melihat kakek. Mentari merasa bersalah karena meninggalkan anaknya. Sudah sayang, biar nanti Mas telepon dokter Ramlan meminta pendapatnya, kata Alex sambil mengelus-ngelus pundak istrinya. Mama, sepertinya mama lelah. Mama pulang saja, tenang saja, Bulan dan Bintang akan baik-baik saja, kami akan menjaganya, kata Alex. Iya mah, mama istirahat saja di rumah, pasti capek seharian jaga mereka. Tidak akan dibantu sama suster juga. Ada Bibi Janap juga. Mama tidak capek kok. Oh iya, papa kamu tadi ada urusan jadi dia keluar. Biar nanti mama menunggu papa saja pulangnya, ucap Bu Mariam. Malam harinya Bulan sudah tertidur pulas, sedangkan Bintang tiba-tiba menangis kejar saat diberi ASI dengan botol susu. Dia tidak mau meminumnya. Sejak tadi siang juga seperti ini, Nyonya. Biasanya Bintang tidak seperti ini. Kenapa dia jadi tidak mau pakai dot ya, Nyonya? Ucap sang suster. Sayang, kenapa Bintang panas lagi? Tanya Alex yang berlari kecil menghampiri Mentari yang sedang di kamar anak kembarnya tersebut. Tidak panas sih, Mas, cuma dia haus, tapi tidak mau minum lewat dotnya, ucap Mentari dengan wajah memerah. Sedikit panik. Sayang, coba beri ASI langsung saja dari punyamu, mungkin dia akan mau, ucap Alex memberi saran. Iya ya Mas, ya sudah aku coba ya. Sus pegang dulu, aku mau membersihkan ASIku dulu, ucap Mentari. Lalu dia menyusui Bintang. Mentari sedikit kerepotan karena sejak awal dia hanya menyusui beberapa kali saja. Setelah itu, dia hanya memompa ASInya dan memberikannya lewat botol susu. Bisa sayang? Tanya Alex yang melihat Mentari kesulitan. Kalau dia membantu mengambil bantal kecil untuk mengganjal kepala anaknya tersebut. Maklum karena Mentari baru pertama kali mengurus bayi di usia mudanya. Alhamdulillah dia mau, Mas. Mentari tersenyum saat melihat putranya tersebut langsung menyedot ASInya dengan kencang karena kehausan. Alhamdulillah. Jangan bikin papi dan mami panik, nak, ucap Alex mengusap-ngusap kepala Bintang. Lalu dia menoleh juga melihat putrinya yang tertidur lelap dan merasa tidak terganggu dengan orang di sekitarnya. Suster, apa Bulan jika tidur tidak mudah kaget? Di saat kita berisik dia tidak merasa terganggu, tanya Alex pada suster yang menjaganya. Iya Tuan, Bulan memang sangat berbeda dengan Bintang. Dia lebih anteng dan juga jika mengantuk diberi susu langsung tidur pulas. Dia bangun hanya jika haus dan merasa tidak nyaman dengan pampersnya, jelas sang suster yang menjaga Bulan. Memang seperti itu Tuhan, walaupun mereka kembar, tapi tidak selalu sama, kata susternya Bintang. Iya juga ya Sus. Maklum kami orang tua masih baru, kata Alex dengan tersenyum. Selama kurang lebih setengah jam Mentari menyusui Bintang.
Dia sudah tidak canggung lagi menyusui di depan suaminya dan dua susternya, juga bibi Jenab. Setelah Bintang tertidur pulas di tangan maminya dan melepaskan bibirnya dari asinya Mentari. Lalu Mentari menaruh Bintang di kasurnya pelan-pelan. Nah, ini minum dulu, madu pelancar ASI. Bibi beli di toko Arbel tadi saat ke pasar, supaya anak-anakmu bisa terpenuhi asupan ASI eksklusifnya. Ucap Bi Jenab sambil memberikan madu tersebut. Terima kasih Bibi, aku memang sangat membutuhkan ini. Ucap Mentari dengan tersenyum. Setelah lama melihat bulan dan bintang tertidur pulas, Mentari dan Alex langsung kembali ke kamarnya. Suster, nanti kalau Bintang nangis lagi bangunkan saja, saya ketuk pintunya, kata Mentari. Baik Nyonya. Baru saja Alex dan Mentari melangkah keluar dari pintu kamar bayinya, Bintang tiba-tiba menangis lagi. Lalu Mentari menyusuinya kembali dan beberapa saat terdiam ketika ditaruh dia menangis lagi. Mas, sepertinya Bintang kita bawa saja ke kamar kita. Bagaimana? Tanya Mentari pada Alex. Ya sudah, kita bawa saja ke kamar, ucap Alex sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Gagal lagi deh, padahal sudah 3 bulan puasa, batin Alex. Menjelang pernikahan Arya dan Rachel, hari-hari kini sudah dilalui dengan banyak drama dari kedua baby kembarnya Mentari dan Alex. Saat ini Bintang sudah tidak mau lagi menyusu menggunakan botol susu, dia hanya ingin menyusu langsung dari maminya Mentari. Saat ini usia Bulan dan Bintang sudah memasuki bulan ke-6 setelah lahir. Baby Bulan terlihat lebih anteng dan tidak rewel seperti Bintang. Sedangkan Bintang saat ini selalu tidur bersama Mentari dan Alex bahkan tidak mau ketinggalan saat mami papinya pergi karena dia minum ASI langsung dari Mentari. Sayang, ayo dong bujukin Bintang biar dia mau menyusu dengan botol susunya sendiri. Kalau kayak gini bagaimana nasibku sayang? Ucap Alex dengan mengerucutkan bibirnya saat Mentari sedang menyusui Bintang di kamarnya. Mes, nanti aku akan konsultasi sama dokter agar Bintang bisa lepas ASI milikku setidaknya menggunakan botol susu kembali. Untuk saat ini, kamu mengalah dulu ya, ucap Mentari sambil tersenyum-senyum menatap suaminya. Bikin gemas saja bayi satu ini. Kenapa dia tidak senang adiknya Bulan? Kenapa kamu jadi bucin sinak sama mamimu? Ucap Alex sambil mencium Bintang dengan gemas saat Bintang sedang menyusu pada Mentari. Kalau Bintang terus menyusu seperti ini, yang ada aku selalu tegang sayang melihat 2 buah bukit kembarmu yang sangat menantang itu, kata Alex dengan wajah mesumnya. Tidak ayah tidak anak sama-sama bucin padaku. Kasihan Bulannya, sepertinya putriku yang baik hati dan selalu mengalah, kata Mentari karena Bulan selalu tidur bersama susternya, sedangkan Bintang sejak tak mau menyusu di botol susunya dia tidur selalu dengan mami papinya. Walaupun terkadang Bulan juga diajak tidur berempat bersamanya. Setelah konsultasi pada dokter, akhirnya Bintang mau lagi menyusu dengan botol setelah usaha selama 2 minggu. Alhamdulillah, akhirnya aku tidak rebutan lagi dengan Bintang ya sayang, ucap Alex di depan 2 susternya dan bibi Jainab. Dia tidak malu berbicara seperti itu. Alex sangat cuek, hingga membuat kedua susternya dan bibi jalanan senyum-senyum malu sendiri. Mentari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Saat ini mereka sedang santai di teras belakang rumahnya sambil minum teh dengan cemilan. Alex dan Mentari saat ini sedang membicarakan tentang kado istimewa untuk Rachel dan Arya yang sebentar lagi akan menikah. Undangan sudah tersebar luas. Mas, bagaimana kalau aku berikan saja restoran itu pada Arya dan Rahel? Anggap saja itu kado dariku untuk pernikahan mereka. Lagi pula restoran itu kan mereka yang mengelola, ucap Mentari yang meminta izin pada suaminya. Kalau masih terserah kamu saja sayang, apa kamu tidak sayang dengan restoran pemberian upahmu itu? Kata Alex sambil memainkan hidung Mentari dengan gemas. Karena aku sudah diberikan rumah juga oleh opah. Dan rumah itu juga sudah aku jual dan kujadikan tabungan. Biar saja restoran itu aku berikan pada Kak Rachel. Nanti aku tinggal izin sama opah. Bagaimana mas?
Ya sudah, jika itu sudah keputusanmu, Mas senang kalau kamu mau berbagi dengan saudaramu. Biar bagaimanapun Rachel itu sekarang sudah berubah, bukan? Mas juga yakin kalau restoran itu bisa terus berkembang di tangan Arya dan Rahel. Ucap Alex yang mengizinkan. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama sayangku. Kamu tidak perlu khawatir dengan hidupmu, semua harta yang aku miliki juga akan menjadi milikmu, sayang. Ucap Alex kemudian mengecup bibir mentari mesra. Persiapan pernikahan Rachel dan Arya sudah 99% karena keluarga Arya lah yang mengurus semua itu. Pak Dirga saat ini sudah sehat kembali, namun dia tetap harus kontrol ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Opa Amar dan Oma Sukma yang saat ini masih melakukan pengobatan di luar negeri belum bisa kembali karena kondisinya belum begitu stabil. Oma Sukma saat ini sudah bisa berbicara kembali, namun dia belum bisa berjalan sendiri, masih dengan tongkat 3-nya. Pah, Mama ingin menghadiri acara pernikahan Rachel. Kita pulang saja ya, Pah. Ucap Oma Sukma merengek pada Opa Amar. Dokter tidak mengizinkan, Sukma. Aku bisa saja meninggalkanmu di sini sendiri. Menghadiri acara cucuku itu. Tapi aku tidak egois sepertimu. Saat ini kamu fokus saja untuk sembuh, berjalan saja, kamu masih belum mampu. Ucap Opa Amar. Opa Amar tahu jika Sukma istrinya pulang ke Indonesia, maka dia akan membuat kekacauan antara hubungan kakak beradik yang sudah akur tersebut. Karena setiap kali Opa Amar membujuk Oma Sukma tersebut agar mau meminta maaf atas banyak kesalahannya pada Mentari, namun dia selalu tetap dengan pendiriannya. Aku akan membawamu pulang jika kamu sudah benar-benar bisa merendahkan dirimu di depan cucuku Mentari. Dengar Sukma, saat ini Mentari dan Rachel mereka sudah akur selayaknya kakak beradik. Jika kehadiranmu hanya untuk merusak kebahagiaan mereka, maka lebih baik kamu tidak perlu pulang lagi ke Indonesia. Biar saja kita habiskan waktu kita di sini hingga akhir hayat nanti. Ancam Opa Amar yang kemudian meninggalkan istrinya tersebut. Pah, malah pergi, aku ingin pulang. Teriak Oma Sukma. Makanya, Bu, turunkan egoismu agar bisa bertemu dengan anak dan cucumu. Sudah bagus Opa Amar mau merawat ibu sampai sembuh. Kalau saya sih mending buang saja, tidak usah peduli dengan orang seperti ibu. Kata Bu Asti sang penjaga yang dibayar oleh Opa Amar. Oma Sukma selalu mengadu setiap perkataan Asti yang tidak mengenakan padanya kepada suaminya Opa Amar, namun Opa lebih percaya pada Asti yang merawatnya karena dia lebih tahu bagaimana sifat istrinya tersebut. Saat ini Rachel dan Arya sedang dipingit, mereka tidak berkomunikasi selama 3 hari sampai hari-hari. Ayah, kapan Bunda Rachel tinggal di rumah kita? Ucap Anaya putrinya Arya. Sabar sayang. Ayah dan Bunda kan belum resmi menikah. Setelah acara pesta nanti, barulah Bunda akan tinggal bersama kita. Ucap Arya menjelaskan pada putri kecilnya tersebut. Oh gitu ya Ayah. Nia jadi tidak sabar. Nanti kita bisa tidur bertiga teruskan Ayah setiap malam. Ucap Anaya dengan polosnya. Membuat adiknya Arya juga Ibu Yusna, ibunya Arya, tersenyum melihat tingkah anaknya tersebut. Sedangkan Arya menggaruk-garuk kepalanya, tidak bisa menjawab apa-apa. Iya sayang, nanti tidurnya setiap hari sama Ayah dan Bunda, hihihi. Ucap Melisa adiknya Arya sambil tertawa geli meledek calon pengantin. Benarkan Onti? Tanya lagi Anaya. Sayang, kalau nanti Ayah dan Bunda sudah menikah, anaknya boleh sesekali tidur dengan Ayah dan Bunda, tapi tidak setiap hari. Anaya kan nanti punya kamar sendiri. Ucap Bu Yusna menjelaskan pada cucunya tersebut. Jadi tidak boleh setiap hari Oma? Kata Anaya dengan mengerucutkan bibirnya. Tidak boleh sayang, nanti kalau Anaya tidur setiap hari sama Ayah dan Bunda, kapan Anaya punya adiknya? Katanya anaknya pengen punya adik. Ucap lagi Bu Yusna. Oh gitu Oma, memangnya buat adik di dalam kamar ya? Dan aku tidak boleh melihatnya? Tanya Anaya dengan polosnya, membuat semua yang berada di situ tertawa terbahak. Rachel yang saat ini sedang dipingit,
Dia sedang luluran hampir setiap hari agar di hari-hari pernikahannya dia terlihat cantik dan harum. Rachel merasa grogi menjelang hari pernikahannya. Mungkin bagi Arya dia sudah pernah menikah sebelumnya, tetapi bagi Rachel ini adalah pengalaman pertamanya. Mas Arya sedang apa ya, kenapa aku sangat merindukannya? Gumam Rachel sendiri di dalam kamarnya. Pernikahan Rachel dan Arya akan digelar di sebuah hotel bintang 5 yang sudah disewa oleh keluarga Arya. Alex dan Mentari tidak sama sekali mencampuri urusan pernikahan kakaknya. Rachel dan Arya hanya meminta kehadiran Alex dan Mentari saja sebagai tamu istimewa. Pernikahan Rachel dan Arya. Tibalah hari di mana acara pernikahan Rachel kakaknya Mentari dengan Arya seorang duda beranak satu. Pagi ini Mentari dan Alex sudah datang lebih pagi karena akan menyaksikan acara sakral pernikahan Rachel dan Arya. Mereka berada di sebuah hotel. Kamar Rachel saat ini terpisah dari Arya karena mereka belum sah menikah. Mentari dan Alex datang menggunakan baju couple berwarna krem. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang begitu gagah dan juga cantik. Bahkan tak banyak yang menyangka kalau mereka sudah memiliki anak kembar. Mentari, akhirnya kamu datang juga, ucap Rachel yang sedang dipakaikan gaun pengantin. Di kamar tersebut ada Pak Dirga yang sesekali datang melihat putrinya tersebut. Juga ada Bibi Jenap yang diajak oleh Mentari dan Alex untuk datang ke acara mereka. Mentari mencium tangan ayahnya Pak Dirga, begitu juga Alex. Lalu Pak Dirga mencium kening Mentari dan memeluknya. Sekarang Pak Dirga begitu menyayangi kedua putrinya tersebut. Dia sudah menyadari betapa berharganya Mentari juga Rachel. Kamu cantik sekali, nak. Mana cucu-cucu papa, kenapa tidak diajak? Ucap Pak Dirga. Mereka akan datang kok ya. Tetapi nanti agak siangan dia akan datang bersama papa dan mama juga kedua susternya. Ucap Alex. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Sudah beberapa hari ayah belum menemui lagi bulan dan bintang. Rasanya kangen sekali dengan kedua anak itu. Ucap Pak Dirga. Kamu cantik sekali, Rachel. Bibi Jenap memuji Rachel dengan tersenyum manis. Terima kasih, Bi. Bibi juga terlihat cantik dengan kebaya itu. Ucap Rachel. Kebetulan kebaya ini dulu milik ibuku yang aku selalu simpan. Nenek yang menyimpannya dan memberikan padaku. Jelas Mentari sambil merangkul Bibi Jenap yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Pak Dirga memandangi Bibi Jenap yang usianya dulu tidak beda jauh dengan almarhumah Bu Rianti. Ibunya Mentari. Jadi yang kamu pakai baju istriku dulu? Tanya Pak Dirga yang menatap Bibi Jenap sambil mengingat Rianti ibunya Mentari. Iya Pak Dirga, maaf ya. Baju ini dikasih sama Mentari biar terpakai katanya. Dan kebetulan saya senang memakainya. Kata Bibi Jainab. Pak Dirga hanya mengangguk saja tersenyum. Jangan terkesima seperti itu dong ya melihat Bibi Jenap. Sindir Mentari dengan senyum-senyum. Apaan sih, nak? Pak Dirga merangkul Mentari dengan tersenyum malu. Ayah boleh kok menikah lagi, tapi dengan orang yang aku kenal ya. Bisik Mentari di telinga sang ayah. Alex tersenyum bahagia melihat kedekatan Mentari dengan ayahnya yang sudah tidak canggung lagi. Saat Mentari bersama ayahnya, dia seperti anak kecil kelakuannya. Sayang, jangan ledekin ayah terus. Lebih baik nanti kita langsung melamar saja untuk ayah. Bisik lagi Alex di depan Mentari dan Pak Dirga. Pak Dirga tertawa tipis dengan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan anak dan menantunya. Ih, kenapa sih bisik-bisik segala nggak lagi ngomongin aku kan? Ucap Rachel dengan mengerucutkan bibirnya. Ih, kakak pede banget. Ucap Mentari sambil memeluk pinggang ayahnya tersebut. Mentari sangat bahagia bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Dia akan melakukan apapun saat ini untuk kebahagiaan ayahnya agar terus bisa bersamanya. Hanya satu yang belum bisa ditaklukkan oleh Mentari, yaitu Umah Sukma. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya Rachel selesai dirias. Dia sangat terlihat cantik seperti ratu. Mentari juga tidak mau kalah dia di make up tipis oleh Walt tersebut.
Mentari terlihat seperti wanita Eropa dengan hidung kecil mancungnya. "Sayang, sini biar Mas foto kalian berdua," ucap Alex langsung mengeluarkan ponselnya dari dalam jasnya. Lalu dia memoto istri dan kakak iparnya tersebut. Cekrek! "Sekarang ayah berdiri di tengah-tengah antara Mentari dan Rachel biar aku foto," suruh Alex pada ayah mertuanya tersebut. "Beruntungnya ayah dikelilingi bidadari-bidadari cantik," ucap ayahnya Mentari tersebut. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka semua. "Sini Alex, biar gantian aku foto kamu dan Mentari dengan ayah," ucap Rachel yang langsung mengambil ponsel Alex. Kemudian Rachel memfoto Mentari dan Alex dengan ayahnya di tengah. "Wah, bagus banget hasil fotonya, nanti biar aku cetak. Sayangnya Bulan dan Bintang tidak ada di sini sekarang, nanti kita berfoto lagi ya sama Bulan dan Bintang juga," ucap Alex. "Tentu saja nanti ayah minta kalian mau foto ayah sambil menggendong Bulan dan Bintang di tangan ayah kiri kanan," ucap Pak Dirga dengan senangnya. Kini tibalah jam waktu akad nikah akan dimulai. Keluarga Arya sudah berkumpul di pelaminan acara tersebut yang sudah hadir banyak tamu undangan. Rachel sengaja disembunyikan dahulu, setelah akad selesai dan sah barulah dia akan keluar dari persembunyiannya yang didampingi oleh Mentari adiknya. "Baiklah, acara akad nikah saudara Arya Anggara dengan seorang gadis bernama Rachel Nugraha akan segera kita mulai," ucap sang pembawa acara tersebut. Pak Dirga sudah duduk di depan berhadapan dengan Arya didampingi Alex sebagai saksi. Dan Arya didampingi oleh ibu dan adik iparnya Bagas. Karena orang tua laki-laki Arya sudah tiada. Anaya anaknya Arya diantar oleh Melissa adiknya agar mendampingi Rachel saat nanti berjalan keluar setelah akad nikah selesai. Rachel akan didampingi oleh Mentari adiknya dan Anaya anak sambungnya. "Baiklah, saudara Arya Anggara, saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama Rachel Nugraha dengan mas kawin seperangkat berlian dan uang tunai senilai 500 juta rupiah dibayar tunai," ucap Pak Dirga dengan lantang, sambil bersalaman dengan Arya. "Saya terima nikah dan kawinnya Rachel Nugraha binti Bapak Dirga Nugraha dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai," ucap lantang Arya. Dia sudah menghafalkannya sejak beberapa hari lalu, walaupun ini pernikahan keduanya, namun groginya tetap sama baginya. "Bagaimana para saksi?" tanya Pak Penghulu yang menikahkan. "Hahaha, alhamdulillah." Kemudian penghulu tersebut memimpin doa. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sah menjadi seorang istri," ucapan Tari memeluk kakaknya tersebut. "Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis." Rachel mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajahnya karena takut air matanya keluar karena terharu. "Tidak bisa menangis, bahagia saja. Hei, hei, hei," ucap Mentari yang sangat senang. "Bunda, kapan kita keluarnya kok tidak dipanggil-panggil?" ucap Anaya dengan polosnya. "Sabar sayang. Sebentar lagi kita akan keluar, nanti kita jalan bertiga dengan cantik ya dan tersenyum, oke?" ucap Mentari sambil berjongkok mencubit pipi Anaya gemas. Setelah semua pasal-pasal pernikahan disebutkan oleh Pak Penghulu dan juga doa-doa, kini tibalah akhirnya mereka memanggil sang pengantin wanita untuk keluar. "Baiklah, untuk pengantin wanitanya silakan keluar dan mendatangi suaminya yang sudah sah menjadi seorang istri," ucap pembawa acara tersebut. Keluarlah Rachel dengan menggandeng Anaya dan juga Mentari. Mereka bertiga terlihat sangat cantik. Banyak sekali yang mengabadikan momen ini dengan memvideokan dan foto. Kemudian Rachel langsung mendatangi suaminya yang diarahkan oleh sang pembawa acara. Rachel langsung mencium tangan suaminya, begitu juga Arya yang langsung mencium keningnya Rachel. Terpancar kebahagiaan dari pasangan pengantin tersebut. "Sayang, kamu cantik sekali. Aku sampai pangling melihatmu," bisik Arya. Rachel hanya tersenyum saja, dia terlihat sangat grogi saat Arya mencium keningnya. Hingga dia merasakan getaran di hatinya.
Tak lama Bulan dan Bintang datang bersama oma dan opanya dan kedua susternya. Bulan dan Bintang yang sudah berusia 7 bulan tersebut sudah terlihat sangat lucu-lucu. Bahkan mereka berdua tidak rewel sedikit pun melihat banyak orang yang hadir di tempat tersebut. Pak Dirga langsung minta fotografer untuk memfoto dirinya bersama cucu-cucunya dan juga anak mantunya. Rachel pun sampai terharu karena kehidupannya saat ini jauh lebih bahagia dan sangat berarti. Karena dikelilingi orang-orang yang menyayanginya juga keluarga baru yang sangat menerima dirinya dengan kekurangannya. Malam pengantin Rachel Arya. Saat pesta malam hari, Mentari dan Alex masih setia menemani kakaknya tersebut di pernikahannya. Kak Rachel, Mas Arya, aku mau memberikan ini pada kalian sebagai hadiah pernikahan kalian. Tolong diterima. Ucap Mentari saat acara pesta sudah hampir selesai. Saling menatap heran dengan apa yang diberikan oleh Mentari dan Alex seperti sebuah dokumen. Ini apa, Mentari? Tanya Rachel sambil memegang dokumen tersebut dan menatap Mentari adiknya. Mentari tersenyum pada sang kakak tersebut. Aku memberikan ini sebagai hadiah pernikahan kalian. Tolong dijaga dengan baik dan juga semoga lebih sukses ke depannya. Ini adalah sertifikat restoran yang saat ini dipimpin oleh Mas Arya. Aku dengan tulus memberikan ini untuk kakak. Sebagai bentuk rasa sayangku pada kamu, Kak. Ucap Mentari. Rachel dan Arya membelalakan matanya tidak percaya. Sertifikat restoran. Ucap Rachel. Ya, ini untuk kakak, terimalah. Nanti kalau kita ada waktu untuk mengobrol, aku akan menjelaskan pada kakak. Sekarang terimalah dan berbahagialah. Terima kasih, Mentari, aku tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Bahkan kehadiranmu di sini saja sudah sangat berarti untukku. Ucap Rachel dengan mata berkaca-kaca lalu memeluk Mentari adiknya. Alex merangkul Arya sambil tersenyum. Jagalah wanitamu seperti aku menjaga wanitaku. Semoga kedepannya kita selalu kompak. Ucap Alex sambil menepuk-nepuk pundak Arya. Terima kasih, Alex. Aku tidak menyangka bisa menjadi kakak ipar seorang pengusaha yang sangat sukses sepertimu. Ucap Arya dengan senyuman tulus. Rangkaian acara kini sudah selesai, Mentari, dan Alex langsung berpamitan pulang ke rumah karena takut Bulan dan Bintang rewel. Semua tamu undangan sudah tidak ada. Rachel dan Arya kemudian langsung diantar oleh adiknya Arya, Melissa dan Bagas suaminya ke sebuah kamar hotel khusus yang dihadiahkan oleh adiknya Arya tersebut. Tara, ini khusus untuk kalian di malam pertama pengantin. Oh ya, Kak Rachel, ini baju ganti untuk kamu. Nanti pagi aku kirim baju lagi untuk kakak pulang. Ucap Melissa sambil memberikan paper bag. Oke, terima kasih, Melissa. Selamat ya sekali lagi, semoga kalian bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah. Cepat berikan adik juga pada Ana ya. Hehehe. Ucap Melissa sambil menutup mulutnya tertawa. Dia sangat bahagia akhirnya sang kakak bisa membuka hatinya setelah sekian lama pada seorang wanita. Ayo sayang, kita masuk. Ucap Arya mengajak sang istri masuk ke kamar hotel tersebut. Wah, kamarnya bagus banget ya, Mas. Luas juga. Lihat, Mas, sudah disediakan makanan berbentuk love, cantik banget. Ucap Rachel yang masih memakai gaun pengantin berwarna merun. Kamu suka, sayang? Tanya Arya sambil menggenggam tangan Rachel. Suka banget. Jadi seperti ini ya kalau pengantin baru, hehehe. Ucap Rachel dengan mode cuek dan polosnya. Sayang, lebih baik kita membersihkan diri dulu sebelum istirahat. Ucap Arya. Iya, Mas, sudah sana kamu dulu. Kata Rachel, kemudian dia duduk sambil membuka beberapa aksesoris di kepalanya. Setelah selesai rambut Rahel yang tergerai, dia ingin membuka gaunnya tersebut, namun dia tak bisa membukanya sendiri karena resletingnya berada di belakang punggungnya. Arya yang sudah membersihkan dirinya keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk piyama. Loh sayang, kok kamu belum juga membuka gaunmu? Ucap Arya yang melihat Rachel duduk menunggunya. Hei, aku tidak bisa membuka bajuku sendiri, Mas. Tolong bantu aku ya.
Rachel langsung berdiri membelakangi suaminya tersebut. "Singkirkan dulu rambutmu ini, sayang." Kemudian Arya menyampingkan rambut Rachel dan membuka resleting gaun pengantinnya dari belakang punggung Rachel. Arya membukanya perlahan. Dia melihat kulit putih mulus milik Rachel juga sangat harum tercium oleh Arya. Padahal Rachel sudah seharian menjadi pengantin, tetapi wangi tubuhnya masih sangat harum. "Harum sekali istriku ini," ucap Arya dengan mengendus punggung belakang Rachel. "Kamu terlihat sangat seksi, sayang," ucap Arya saat Rachel sudah membuka gaunnya dan dia hanya memakai celana short pendek dengan tank top berwarna hitam. Sehingga lekuk tubuh Rachel terlihat jelas di mata Arya. "Aku bersihkan diriku dulu ya, Mas." "Iya, sayangku." Rachel kini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Lalu setelah selesai dia memakai handuk piyama putih yang memperlihatkan pahanya yang putih mulus. "Mas, kenapa Melissa memberi aku baju seperti ini? Coba lihat," ucap Rachel sambil menjembreng baju tersebut yang merupakan baju dinas malam wanita. Arya tersenyum melihat kepolosan sang istri. "Bisa-bisa aku masuk angin kalau pakai ini," ucap Rachel sambil geleng-geleng kepala. "Sudah sayang, pakai saja, itu namanya baju sayang suami," ucap Arya yang langsung menghampiri Rachel, lalu memeluk pinggangnya. "Mes?" "Iya sayang, kenapa? Apa kita akan melakukannya malam ini?" tanya polos Rachel sambil mengalungkan tangannya di leher Arya. Arya mengangguk sambil mengendus leher Rachel. Rachel pun terbuai dengan sentuhan Arya. "Kamu harum sekali, sayang," ucap Arya. Kemudian dia melumat bibir Rachel sambil memainkannya. Lalu Arya langsung menggendong tubuh Rachel, kemudian direbahkannya di kasur. Perlahan Arya membuka handuk piyama milik Rachel yang baru selesai mandi tersebut. "Mes, Rachel menggeliat merasa sentuhan Arya membuatnya begitu terbuai. Arya terus menciumi seluruh tubuh Rachel. "Sayang, kamu begitu seksi, membuat aku benar-benar mengagumimu, sayang," ucap Arya. Kemudian dia melepaskan handuk piyama miliknya juga. Kini mereka berdua sudah bertubuh polos. "Mes?" Rachel melihat senjata milik Arya, suaminya yang berdiri tegak panjang dan besar itu membuat Rachel ikut menegang juga. "Sudah siap, sayang?" ucap Rachel menatap wajah Arya dengan tatapan penuh cinta. Dia menggigit jarinya sambil mengangguk. Perlahan Arya memasukkan senjatanya ke lubang surga dunia milik Rachel. Rachel meringis menahannya. Walaupun dia sudah tidak perawan lagi, namun selama ini dia merawat dan menjaga kesehatan kewanitaannya. Sehingga membuat Arya sedikit kesulitan, sampai dia meremelek mencoba menerobos masuk. Dan, blues. "Mas, pelan-pelan, sakit," rintih Rachel. "Iya sayang, nikmat sekali istriku," ucap Arya yang sudah cukup lama menduda, dan baru lagi merasakannya. Rachel sedikit terkejut melihat keberingasan Arya. Karena selama ini dia mengenal Arya yang cool dan kalem. Arya terus menggenjot tubuh Rachel semakin cepat. Mes, Rachel merasakan kedutan hebat, dan plok. Sampailah mereka berdua di puncak kenikmatan dunia. Arya membuang spermanya di dalam rahim Rachel langsung. "Terima kasih sayangku, Mas sangat puas," kata Arya sambil mencium bibir Rachel. Kemudian mereka tergulai lemas di atas kasurnya. Arya memeluk tubuh Rachel, kemudian menutupinya dengan selimut. Lalu mereka tertidur bersama. Saat pagi harinya menyapa, Rachel sedikit terkejut saat mendapati dirinya dalam pelukan sang suami. Dia lupa kalau dia sudah sah menikah. "Sayang, kenapa?" tanya Arya yang terbangun. Rachel pun tersenyum senang melihat Arya. "Tidak, Mas. Sudah pagi. Ayo kita bangun. Aku sampai kaget pas bangun berada di pelukanmu," ucap Rachel dengan wajah bantalnya. Kemudian Arya mencium pipi Rachel dan mendekapnya lagi. "Nanti dulu sayang, aku ingin merasakan pelukan hangat kamu lagi," ucap Arya yang langsung mendekap erat tubuh Rachel. "Mas,
Ada yang berdiri lagi, kata Rachel. Kini mereka menikmati hari-hari sebagai pengantin baru berdua di hotel tersebut. Perselingkuhan Pak Hendra akhirnya diketahui anaknya. Mes, kapan kamu pulang? Kehamilanku sudah besar loh, Mas. Ucap Adelia, sang resepsionis restoran yang sekarang sudah berhenti karena dihamili oleh Pak Hendra, mantan manajer yang dipecat oleh Mentari. Sabar Adelia, aku sedang mengurusi pekerjaanku. Kamu kan selalu aku kirimkan uang, jawab Pak Hendra dalam panggilan teleponnya. Uang yang kamu berikan itu tidak cukup, Mas. Belum untuk aku makan, untuk periksa ke dokter. Kamu hanya memberi 5 juta saja per bulan, ucap Adelia protes. Ya sudah, nanti kalau aku ada uang lebih aku berlebih juga. Saat ini usahaku bersama istriku di sini sedang banyak penurunan. Kamu harus mengerti, kata Pak Hendra. Tapi aku juga butuh kamu, Mas Hendra, walaupun aku ini istri sirih kamu dan menikah secara diam-diam, tapi di dalam perutku ada anak kamu. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Apa kamu tega membiarkan aku melahirkan sendiri? Kata Adelia dengan tegas. Iya, nanti aku ke sana, sudah tidak perlu bawel. Aku tunggu ya, Mas, malam ini. Kalau kamu tidak datang juga, nanti aku biar yang datang agar istrimu tahu tentang hubungan pernikahan kita, ancam Adelia. Kini kehamilan Adelia sudah memasuki 8 bulan. Dia tinggal di sebuah perumahan yang dibeli oleh Hendra dari hasil menjual tanah yang dihadiahkan oleh Opa Amar dulu. Sisa uang penjualan tanahnya disimpan oleh Adelia. Sedangkan Hendra tidak memegang uang sedikit pun dari hasil penjualan tanah tersebut. Karena Adelia yang memiliki otak licik mengancam akan mendatangi rumah istri pertamanya. Sayo, kenapa kehidupanku jadi serumit ini sih? Kalau aku biarkan dia pasti nekat datang ke sini. Tapi kalau aku sering datang ke sana nanti Mayasari akan mengetahui hubungan aku dengan Adelia. Bisa-bisa aku ditendang dan hidupku akan susah. Gumam Pak Hendra sendiri yang habis teleponan di samping toko milik istrinya tersebut. Kamu habis teleponan sama siapa, Mas? Tanya Mayasari, istri pertamanya Pak Hendra yang tiba-tiba berada di sampingnya. Gak sayang, itu tadi ada orang telepon mau pesan barang sama kita tapi dibatalkan. Bikin aku kesel saja, ucap Hendra berdalih pada istrinya. Mungkin belum rezeki kita, sabar saja, ucap Bu Mayasari. Malam harinya. Aduh, pinggangku panas sekali. Di rumah ini juga aku sendirian, harusnya Mas Hendra kasih aku pembantu untuk menemani aku kalau nanti tiba-tiba aku melahirkan bagaimana. Sebenarnya aku bisa saja sih sewa pembantu dari hasil uang penjualan tanah, tapi kan uang ini untuk jaga-jaga nanti kalau anakku sudah lahir dan membutuhkan sesuatu, ucap Adelia sambil mengelus-ngelus perutnya dan pinggangnya yang terasa panas. Mana sih Mas Hendra, sudah pukul 9 malam begini, dia belum juga datang. Apa dia membohongi aku lagi? Awas aja, Mas, kalau kamu sampai bohong, aku tidak segan-segan nekat datang ke rumah istri pertamamu itu, biar saja dia tahu. Kalau saja aku tidak hamil, mungkin hidupku tidak akan seperti ini. Adelia terus menunggu kedatangan suaminya tersebut. Namun Pak Hendra saat ini tidak bisa meninggalkan rumah karena istrinya sedang demam tiba-tiba. Mas, tolong jangan tinggalkan aku, badanku tidak enak sama sekali, ucap Bu Mayasari yang terlihat pucat. Iya sayang. Apa kita ke dokter saja? Tanya Pak Hendra. Ya sudah, sepertinya aku juga sudah tidak kuat menahan tubuhku yang lemah ini. Kemudian Pak Hendra membawa istrinya ke rumah sakit karena demam tinggi. Adelia terus menunggu Pak Hendra hingga tengah malam, namun tak kunjung datang membuatnya semakin geram dan merasa kesal. Adelia terus menelpon berkali-kali, namun tidak juga diangkat karena ponsel Pak Hendra tertinggal di rumah. Pak Hendra menyuruh putrinya untuk menyusul ke rumah sakit dengan membawakan selimut dan baju ganti untuk mamanya yang ternyata harus dirawat. Mega, putrinya Pak Hendra tersebut, masuk ke dalam kamarnya dan mengambil selimut di dalam lemari, kemudian dia mendengar suara ponsel berdering. Loh, ponsel papa ketinggalan. Sepertinya ada yang menelpon, siapa?
rumah Mega sambil mendekati ponsel tersebut, lalu melihat nama yang memanggil tersebut. Is-2, apa maksudnya Isis? Coba aku angkat saja deh. Mega kemudian langsung mengangkat panggilan telepon di ponsel papanya tersebut, yang ternyata dari Adelia. Halo? Kata Mega. Ucapan halo Mega dibarengi dengan ocehan Adelia. Mas Hendra, bagaimana sih kamu dari tadi aku menelponmu tidak diangkat juga? Aku menunggumu sampai tengah malam begini, kamu benar-benar suami tidak bertanggung jawab. Lihat saja, aku akan nekat datang ke rumahmu. Ucap Adelia yang terus mengomel di ponselnya. Halo, maaf. Anda siapa? Kenapa bilang papaku ini suami yang tidak bertanggung jawab? Tanya Mega yang penasaran dengan wajah ketus karena dia sudah berpikir dan arah feelingnya benar. Kamu siapa? Mana suamiku? Ucap Adelia sedikit membentak. Dia sudah tidak memikirkan kehidupannya ke depan. Karena sudah merasa kesal dibohongi terus oleh Pak Hendra yang bilang akan pulang sejak kehamilannya menginjak usia 6 bulan hingga sekarang sudah hampir melahirkan. Suami? Iya, suami saya, Mas Hendra itu suami saya. Kamu itu anaknya ya? Asal kamu tahu ya, papamu itu sudah memiliki istri lagi yang jauh lebih mudah dan cantik. Dan aku sedang hamil sebentar lagi akan melahirkan. Bilang sama papamu agar cepat pulang karena istrinya akan melahirkan. Jelas Adelia dengan lantang akhirnya dia membongkar kebusukan Pak Hendra langsung di depan anaknya. Tidak mungkin. Papa tidak mungkin berselingkuh. Selama ini Papa selalu ada untuk kami dan dia juga selalu baik-baik saja dan romantis bersama Mama. Jadi kamu jangan mengaku-ngaku istri Papa, dasar pelakor. Mega lalu menutup teleponnya. Tat. Sialan, dimatikan lagi. Lihat saja kamu, aku akan merebut papamu. Gumam Adelia sendiri sambil menahan nyeri di perutnya. Kakak Ayu kok lama sekali sih? Kasihan Mama kalau pakai selimut rumah sakit. Teriak Heru, adiknya Mega. Loh, kenapa kakak masih melamun di situ? Ayo kak bawa selimutnya sama baju ganti untuk Mama. Kata Heru menatap Mega yang berdiri mematung. Mega masih tidak percaya dengan pernyataan Adelia di telepon yang berarti papanya tersebut sudah berselingkuh dari mamanya. Kenapa kak? Apakah kak tidak apa-apa? Dek, papa selingkuh. Papa sudah memiliki istri lagi dan sedang hamil besar. Barusan dia menelpon di ponsel ayah yang ketinggalan di kasur. Apa? Papa selingkuh kak? Di saat Mama sedang bahagia karena perubahan Papa. Sekarang Papa selingkuh. Ucap Heru dengan berteriak. Wajahnya memerah kesal mendengar ucapan kakaknya tersebut. Lalu Mega menceritakan percakapannya tadi di telepon dengan Adelia. Heru sangat geram. Namun keadaan mamanya yang saat ini sedang sakit, Mega mencegah Heru untuk tidak dulu mencari tahu tentang ini. Kalau sampai Papa benar-benar melakukan hal itu, aku tidak akan pernah memaafkan Papa. Ucap Heru sambil mengepalkan tangannya. Adelia yang nekat. Aku tidak akan tinggal diam lagi, Mas Hendra. Aku akan datang menemuimu dan istrimu. Ucap Adelia. Adelia saat ini benar-benar merasa kesal dengan sikap Pak Hendra karena tidak jadi datang menemuinya dan tidak memberikan kabar. Anak-anak Pak Hendra sudah mengetahui perselingkuhannya tersebut, namun mereka akan menyimpannya sampai ibunya benar-benar sembuh. Mega dan Heru sudah berbicara dengan Adelia agar tidak membuat keributan untuk saat ini karena mamanya sedang dirawat di rumah sakit. Namun Adelia yang merasa kesal, dia tidak peduli dengan keadaan istri pertamanya Pak Hendra tersebut. Besok hari ditetap akan datang menemuinya. Mega dan Heru yang mengantar selimut ke rumah sakit. Kemudian setelah mamanya tertidur pulas, Mega mengajak papanya tersebut keluar dari rumah sakit karena ada yang ingin dia tanyakan bersama adiknya. Ada apa Ma kalian mengajak papa mau ngobrol di luar rumah sakit? Tanya Pak Hendra menatap kedua anaknya yang berdiri di hadapannya. Papa punya istri lain selain Mama? Tanya Mega dengan tatapan tajam wajah ketus. Apa maksud kalian? Papa tidak mengerti. Sudah Papa jujur saja sama aku dan kakak. Ucap Heru sambil bertolak pinggang menatap sang papa.
Kemudian Mega menceritakan kejadian saat dia mengangkat panggilan teleponnya Adelia di ponsel papanya. "Apa? Ucap Pak Hendra terkejut. Setelah dicacar kedua anaknya tersebut, akhirnya Pak Hendra mengakui perbuatannya. Bersambung.